Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian Zone, channel yang membahas informasi penting dan nggak penting. Pada hari ini saya mau bikin tutorial mengenai pembahasan soal UKK TKJ 2023 paket 4. Paket yang dimana ini menggunakan alat yang sederhana, jadi minim alat, tapi soalnya ya lumayan sungkar sih ya. Nanti ada DHCP server, kemudian ada NTP server, kemudian ada radius dan juga spot. Oke, alat yang dibutuhkan di sini kita langsung ke topologi aktualnya saja biar nggak bertele-tele. Di sini saya ada koneksi internet dihubungkan dengan Mikrotik RB941 menggunakan Ether 1. Yang Ether 2 dilewatkan menggunakan switch atau langsung bisa direct ke PC klien untuk konfigurasi ya. Apabila kalian nggak punya switch untuk belajar, langsung aja dari Ether 2 bisa langsung ke PC. Ini menggunakan switch yang unmanageable, berarti coloknya bebas, nggak harus pakai ketentuan port yang mana. Dan juga ada klien wireless untuk pengujian, bisa pakai laptop maupun pakai smartphone. Karena di sini RB941 sudah built-in access point, berarti kita tidak usah menggunakan access point tambahan atau menggunakan Ether 3 atau 4 untuk menuju ke access point. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, untuk mengawali konfigurasi jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan Mikrotik sudah keadaan clean and reset. Oke, saya ulangi login saja. Yang pertama harus dilakukan adalah pengalamatan alamat IP. Kita masuk dulu untuk routernya ya, menggunakan MAC address berhubung ini belum di setting. Kemudian kita langsung saja masuk ke IP DHCP client agar Ether 1 mendapatkan alamat secara otomatis. Interface-nya kita pilih Ether 1 karena yang terhubung ke internet. Dan pastikan sudah bound. Kita alokasikan alamat IP yang lain, kita masuk IP addresses, kemudian kita set untuk yang Ether 2. Addressnya 192.168.1/24 kemudian kita tambahkan yang WLAN 192.168.200.1/24. Interface-nya WLAN 1. Nggak usah panik kalau merah karena wireless-nya belum diaktifkan. Kita langsung saja aktifkan wireless-nya. Kita masuk ke menu wireless, kemudian kita klik satu kali dan kita centang atau enable. Kemudian kita klik dua kali masuk ke wireless. Untuk modenya itu ada AP bridge biar menjadi access point. Untuk SSID-nya kita lihat di ketentuan soalnya. Di sini SSID-nya nama peserta @proxy UKK. Langsung saja kita ganti dan kita oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan menghubungkan router ini agar bisa terhubung ke internet dan kliennya mendapatkan internet juga. Masuk ke IP DNS, kemudian kita centang allow remote request. Untuk servernya kita tambahkan 8.8.8.8 untuk cadangan. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke IP firewall NAT. Kita tambahkan untuk yang Ether 2. Jadi kita nanti pisahkan NAT yang untuk Ether 2 dan WLAN 1 karena nanti juga ada namanya schedule atau jadwal di tertentu biar aktif. Oke, kita tambahkan NAT, kemudian untuk chainnya SCR NAT, SCR addressnya 192.168.100.0/25 ya. Untuk out interface-nya yaitu Ether 1. Kemudian action-nya yaitu masquerade. Kita oke. Oke, selanjutnya kita bikin apanya dulu nih? Kita bikin DHCP server untuk yang Ether 2 masuk IP DHCP server.
Kemudian DHCP setup untuk interface-nya tentu saja Ether 2 karena kita akan menambahkan DHCP server untuk Ether 2 biar otomatis kliennya. Kita next sampai addresses to give out. Kita lihat ketentuan soalnya. Di sini ada ketentuan DHCP pool pada jaringan lokal atau Ether 2 itu sebanyak 99 klien. Berarti kita buat saja 2 sampai 100. Nah, di sini udah 99 klien. Kita langsung saja kita next lagi dan selesai. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke hotspot. Ya, kita buat hotspot, IP hotspot. Di sini ada hotspot setup, ada tab server, hotspot setup untuk interface-nya WLAN 1 karena yang akan dibikin hotspot itu WLAN 1. Nanti juga akan menambahkan user otomatis menggunakan radius server. Di sini nanti saya menggunakan Micmoon untuk melakukannya. Langsung saja kita next, jangan lupa untuk WLAN 1 ya. Sekali lagi, untuk addresses pool of network nggak ada ketentuan untuk yang klien wireless, kita next aja. Untuk DNS servernya juga tidak ada ketentuan ya, DNS name sama DNS server saya jadi tulis aja smk.net. Kemudian kita next sampai selesai. Nah, agar bisa klien logout, kita harus menghilangkan centang pada cookie-nya. Masuk ke server profile, kemudian HS proof-nya kita klik 2 kali. Kemudian pada tab login menu cookies kita hilangkan centang, kemudian oke. Nah, untuk membuat proxy server untuk langkah selanjutnya masuk ke IP web proxy, aktifkan enable, kemudian chat administratornya sesuaikan dengan ketentuan yaitu nama peserta bukan nama peserta ini ya, nama peserta @sekolah.sch.id. kemudian kita ganti chat administratornya, jangan lupa untuk klik chats on disk agar tersimpan pada hard disk atau penyimpanan internal. Kemudian kita apply, masuk ke akses, kita buat untuk list blacklistnya agar tidak bisa diakses. Untuk actionnya itu deny, untuk websitenya yaitu bintang.linux.org. berarti kata-kata di depan linux.org itu pasti juga akan terblok. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat untuk yang atensi yaitu path, kita masuk saja pada pathnya bintang.mp3 dan kita oke. Tambahkan lagi deny, kemudian pathnya bintang.mkv sesuai dengan soal, kita oke. Untuk proxy server belum sampai sini saja, kita harus membuat namanya transparent proxy biar konfigurasinya otomatis pada klien-klien, tidak perlu mengatur pada web browser setiap klien. Masuk IP, pada firewall, kemudian NAT, kita buat DST NAT untuk chainnya. Untuk protokolnya 6 TCP, kemudian DST portnya 80, any portnya 80, kemudian in interface-nya berhubung ini ke WLAN 1 untuk proxy server sesuai dengan topologi ya, kita pilih WLAN 1. Untuk actionnya yaitu redirect ke 80, redirect to port 80, kita oke. Kita X. Kemudian kita membuat firewall untuk blocking ping. Jadi di sini untuk blocking pin-nya ada dua ketentuan ya. Yang pertama itu segmen 100.2 sampai 100.50 tidak bisa ping ke router. Yang selanjutnya yang 51 sampai 100 tidak bisa ping ke klien wireless.
Langsung saja kita masuk ke IP firewall, kemudian filter rules kita tambahkan. Untuk chainnya itu input, kemudian untuk protokolnya yaitu ICMP atau 1 ya. Kemudian untuk SCR address-nya kita isi sesuai ring. Di sini kita membuat biar 2 sampai 50 itu tidak bisa ping ke router, maka SCR address-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. di ST address-nya itu alamat yang akan dituju, yaitu 192.168.100.1 alamat router tersebut. Untuk actionnya bisa pakai drop maupun pakai reject. Saya di sini pakai drop, kemudian kita oke. Kita buat lagi untuk biar LAN yang selanjutnya tidak bisa ping ke client wireless ya. Kita chainnya seperti tadi, input, kemudian untuk SCR address-nya kita sesuaikan dengan ketentuan ini ya. 51 sampai 100 tidak bisa ping ke client wireless. Untuk client wireless-nya 192.168.200.1 kita pakainya network 0/24. Kemudian untuk actionnya jangan lupa protokolnya yaitu ICMP, actionnya yaitu drop. Kita oke. Nah, di sini kita lihat untuk koneksi internet sudah terhubung. Untuk melakukan penjadwalan kita lihat dulu ke sistem clock. Pastikan jamnya itu sesuai dengan zona kita ya. Nah, di sini kita zonanya pakainya Jakarta, berarti pakai yang Asia Jakarta, Asia Jakarta. Oke, kita lihat Asia Jakarta. Kita apply. Nah, pastikan sesuai. Dan di sini ada ketentuan bahwa untuk yang penjadwalan itu jam 7 sampai 16 aktifnya, 7 pagi sampai 16. Masuk ke IP firewall NAT, cari yang punyanya Masquerade hotspot network, kita klik 2 kali. Kemudian kita masuk ke extra, kemudian time. Di sini kita tuliskan saja 7 sampai 16, kemudian kita oke. Berarti nanti hotspotnya cuma bisa bekerja saat di ring jam 7 pagi sampai jam 16 untuk penjadwalannya. Oke, kemudian kita untuk apanya ya yang kurang itu ya, kita masuk ke logging ya. Logging, untuk membuat logging itu bisa melalui sini, tergantung apa yang mau di logging terlebih dahulu. Misal di filter rules kita tambahkan saja. Untuk chainnya itu bisa forward, kemudian actionnya yaitu log. Nah, kita bisa klik log, kemudian log prefixnya logging, kita oke. Nah, nanti akan di sini sudah masuk ke log. Nah, di sini udah ada loggingnya. Nanti ketika ada aktivitas masuk ke logging. Nah, ini ada logging ya. Di sini masuk semua gitu. Oke. Kita untuk selanjutnya berarti ini udah selesai. Kita buat namanya radio server agar bisa menggenerate user secara otomatis pada Mikrotik. Yang perlu kalian siapkan adalah software Micmon V3 ya. Ini dari ini Micmon, bisa download di sini di Laksa 19 github.io. Kemudian masuk ke V3 karena V4 itu masih beta. Kemudian klik download Micmon V3.
Yang dipilih adalah Micmoon V3 plus web server, kemudian kalian ekstrak. Oke, kita buka foldernya Micmoon server. Oh ya, sebelum kita pakai Micmoon server, pastikan wifi kita atau router kita itu sudah dikasih password terlebih dahulu. Masuk ke password, kita all passwordnya berhubung 0, berarti kita hilangin new passwordnya 123, konfirmasi passwordnya 123 biar mudah diingat. Nah, setelah ini hijau, kita langsung saja open Micmoon. Untuk usernya yaitu Micmoon, passwordnya itu 1234 kayaknya ya. Oke, bener 1234 untuk password defaultnya ya. Kemudian kita klik add router, session name kita kasih nama UKK, IP mikrotiknya 192.168.100.1 untuk username-nya yaitu admin. Kemudian passwordnya 123, sesuaikan dengan Winbox yang di sini. Hotspot name-nya kasih nama UKK, DNS name-nya SMKNet. Nah, kemudian kita save terlebih dahulu sebelum kita connect. Kemudian klik connect. Setelah itu, untuk membuat generate user secara otomatis, kita harus membuat namanya user profile terlebih dahulu ya. Kita langsung saja kita masuk ke user, kemudian generate. Untuk kuantitinya kita langsung saja kita klik 20 dan kita bisa generate. Nah, di sini langsung akan menggenerate secara otomatis menjadi 20 klien ya pada hotspot. Kita cek apakah benar IP hotspot users. Ya, benar sekali, langsung generate otomatis ke hotspot ya. Berarti ini udah selesai. Untuk pengujian DHCP servernya kita lihat terlebih dahulu. Kok kosong? Oke. DHCP server ini sesuai dengan ring ya, berarti udah berhasil, tidak melebihi 100.100. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan ping ke router terlebih dahulu karena sampai 100, yang 192.168.100.51 sampai 100.1 itu tidak bisa ping ke klien wireless. Kita coba ping ke klien wireless, ping 192.168.200.1 apakah bisa, dan tidak bisa di ping ya. Kita berarti berhasil ya, atau ada keterangan request timeout. Kemudian untuk pengujian yang kedua, saya akan ganti alamat IP-nya. Saya akan ganti ke alamat IP-nya ke 100.3.